Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, Ler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilisa Widya Puspita, NIM 1816010137 dari Lokal Ekonomi Syariah D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Memonjol Padang. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan hadis yang berkaitan dengan ekonomi, guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Syarah Hadis Ekonomi dengan dosen pengampu Ustadz Dede Afdal. Sebelum saya lanjut ke materi, silahkan teman-teman subscribe dan jangan lupa like and komennya pada video saya ini. Materi yang pertama yaitu tentang wakalah. Wakalah secara bahasa adalah pemberian kuasa atau mandat, sedangkan secara istilah yaitu seseorang yang memberikan kuasa atau mandat kepada orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam. Orang yang memberikan kuasa disebut dengan al-muwakil. Ia memberikan kuasa kepada pihak kedua disebut dengan wakil. Hadis dari riwayat Jabir ibnu Abdillah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Aratu al-khuruja ila Khaybar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita wakili bi Khaybar fakus minhu kamsata asyara waskan. Artinya, saya ingin pergi ke sebuah tempat yaitu Khaybar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kamu menemui wakilku di Khaybar, maka ambillah dari wakilku tadi 15 wasak kurma. Hadis tersebut menjelaskan Rasulullah memberikan mandat kepada Jabir untuk mengambil kurma dari wakilnya yang ada di Khaybar sebanyak 15 wasak. Akad wakalah ini sifatnya tolong-menolong, karena al-muwakil meminta tolong kepada wakil untuk mengerjakan suatu pekerjaan, karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dengan sendirinya. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan dengan sendirinya. Yang kedua yaitu tentang ar-rohan atau gadai. Ar-rohan secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Maksudnya, menjadikan sesuatu yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Istilah yaitu menjadikan satu barang sebagai jaminan. Hadis dari riwayat Anas yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajali warahanahu dir'an min hadid. Artinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai. Kemudian Rasulullah menggadaikan baju perangnya. Hadis tersebut menjelaskan Rasulullah pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan baju perangnya sebagai pengikat kepercayaan atas transaksi tersebut. Arahan atau gadai merupakan akad perjanjian yang menjadikan suatu harta benda yang bernilai untuk dijadikan sebagai barang jaminan hutang secara syar'i dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Dari hadis tersebut dapat kita mengambil beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama, akad gadai merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah pernah menggadaikan baju perangnya untuk sebuah makanan. Yang kedua, bolehnya melakukan transaksi kepada orang non-muslim. Seperti Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Tiga, akad arahan atau gadai merupakan akad ta'awun, yaitu tolong-menolong. Materi yang ketiga yaitu tentang al-qard atau pinjaman. Al-qard secara bahasa berasal dari kata al-qat'u, artinya potongan. Secara istilah yaitu meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Hadis dari riwayat Anas bin Malik yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatan asriya bi ala babil jannati maktubas sadaqati bi asyri amsalihha wal qadu bi tamaniyah asyara faqultu ya Jibril
Ma balu qaldi afdalu min sadaqati qala li anna sa'ila yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Artinya dari Anas bin Malik berkata, pada malam hari aku diisrohkan, aku melihat di atas pintu surga tertulis sedekah akan dikalikan menjadi 10 kali lipat, dan memberikan pinjaman dikalikan sebanyak 18 kali lipat. Maka aku pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa sebabnya memberikan pinjaman lebih utama dibandingkan sedekah? Jibril menjawab, karena saat seorang peminta-minta, ia terkadang masih memiliki harta. Sedangkan orang yang meminta pinjaman tidak akan meminta pinjaman kalau ada butuh. Hadis tersebut menjelaskan, hutang piutang tidak ada salahnya kalau kita menjalankannya sesuai syariat Islam, dan aib tatkala dilanggar, seperti tidak mengembalikan hutang atau tidak berniat untuk mengembalikannya, dan tidak mencatat kalau dibutuhkan. Hutang piutang merupakan akad tahun, atau bisa juga disebut dengan akad tabarur, yaitu tolong menolong dalam sosial. Orang yang memberikan pinjaman hutang, pahalanya lebih besar dibandingkan memberikan kepada orang yang peminta-minta. Dari hadis tersebut dapat juga kita mengambil beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama, jangan meminta imbalan jika ada keterlambatan dalam membayar hutang, karena jika diminta takutnya jatuh kepada riba. Yang kedua, dianjurkan mencatat untuk kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, niat dan ikhlas dalam memberikan pinjaman. Jangan sampai ada niat untuk mencari keuntungan duniawi saja, karena meminjamkan pahalanya sangat besar. Sekian atas beberapa hadis yang telah saya jelaskan. Apabila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.